Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 telah kurikulum di sini ingin menjelaskan tentang materi yaitu menganalisa butiran-butiran soal yang ada di sekolah. Saya Puspa Anggraini beserta rekan saya yaitu Mawar Sari, Muhammad Arif Azwan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi atau membacakan sedikit analisa dari materi yang akan kami sampaikan. Kita lanjut ke video. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang menelaah taksonomi soal-soal yang ada di sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu taksonomi. Secara bahasa, taksonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu tasein dan nomos. Tasein yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Adapun secara etimologi, taksonomi memiliki makna rincian, klasifikasi atau sistem kategori, di mana kategori-kategori disusun atas dasar pertentangan. Sedangkan secara terminologi, taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi atau yang khusus yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956 hingga seringkali pula disebut sebagai taksonomi Bloom. Berikut ini adalah tabel kata kerja operasional ranah kognitif taksonomi Bloom yang direvisi Anderson. Menurut Gunawan, 2014 ranah kognitif terdiri atas bertuntut-tuntun mulai dari bab sederhana dan yang paling kompleks. Sebagaimana dijelaskan Setiawati 2019 bahwa dalam penerapan keterampilan tingkat tinggi HOTS pada evaluasi pembelajaran tercermin melalui soal-soal yang diselesaikan oleh siswa, soal-soal C3, tetapi juga sampai level mencapai C6. Oleh karena itu, dalam proses penulisan soal, guru dapat mendominankan dalam KKO yang dirumuskan untuk masing-masing level kognitif. Berdasarkan susunan KKO menurut Agung Winata dan Tridasyati 2017, 1. Mengingatkan, 2. Memahami, 3. Menerapkan, 4. Menganalisis, 5. Mengevaluasi, 6. Menciptakan. Itu untuk C1 sampai C6. Hasil dan pembahasan. Tapi kita lihat pada soal hasil dan pembahasan yang tertera pada bagian pembahasan ini. Penelitian akan menjelaskan mengenai temuan dan data analisis soal objektif tes yang pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 SMK Al-Tajibur pada level penganalisan C4. Soal di atas terdapat pemerintah supaya membaca menghentikan kutipan. Secara tidak langsung pemerintah tersebut memerintah untuk menganalisis teks yang tersedia. Selanjutnya pada evaluasi C5 tidak terdapat dengan level C4, yaitu sudah disediakan pengalaman teks, hanya saja membedakan bentuk pertanyaan.
pertanyaan yang dibentuk pertanyaan termasuk dalam C5, yaitu nilai atas dasar nominal internal, misalnya mutu, hasil karya, karangan, dan sebagainya. Untuk mengamati analisis pada teks, soal-soal yang terdapat dalam level 5. Kemudian soal hal terakhir menciptakan untuk level paling tinggi, yaitu tingkat kognitif. Untuk pertanyaan termasuk dalam C6 yaitu sebagai berikut, dapat dilihat ya pada butiran soal. Soal di atas terdapat mengalami pengalaman perbedaan di level 2, sedangkan butiran yang termasuk level 3 dapat dilihat dari soal di atas ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, langsung saja saya menelaah taksonomi soal-soal yang ada di sekolah. Di sini saya mengambil soal ujian nasional tahun 2019 mata pelajaran IPA. Soal yang pertama, pertanyaannya yaitu percepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kita lihat soal yang pertama ini. Besaran pokok merupakan turunan apa ya? Nah, dari soal ini masuknya dalam ranah mengingat, yaitu C1, karena kita hanya butuh dari soal ini masuknya dalam ranah mengingat, yaitu C1, karena kita hanya butuh mengingat kembali besaran turunan, bahwa percepatan itu dari turunan apa. Jawabannya adalah A, panjang dan waktu. Soal yang kedua, pertanyaannya yaitu Nabila meneliti sifat 4 zat di laboratorium. Dari hasil penelitiannya, sifat gas yang benar adalah. Nah, kita lihat soal nomor 2 ini. Nabila meneliti sifat 4 zat di laboratorium. Dari hasil penelitiannya, sifat gas yang benar adalah. Di sini meskipun ditampilkan dalam tabel seperti ini, kita bisa menjawabnya dengan cukup memunculkan kembali memori ingatan tentang sifat gas, dimulai dari bentuk volume, masanya, dan lain-lain. Soal ini termasuk ke dalam kategori C1, yaitu mengingat. Jawabannya adalah A, bentuk tidak tetap, volume tidak tetap, massa tetap, mudah dimapatkan dan dapat mengalir. Soal yang ketiga, nah perhatikan tabel. Pertanyaannya yaitu larutan yang bersifat asam ditujukan pada nomor berapa? Nah, kita lihat soal nomor 3 ini. Ada beberapa larutan, kemudian ada perubahan warna setelah menggunakan lakmus. Diberi lakmus merah atau biru dan kemudian menentukan sifat asamnya. Ini termasuk ke dalam ranah C2 karena dia membedakan antara baris lakmus merah dan lakmus biru. Jawabannya adalah D, 2 dan 4, karena kertas lakmus merah dalam larutan asam berwarna merah dan lakmus biru dalam larutan asam berwarna merah. Soal yang keempat, sepotong es masanya 10 kg dan suhu 0, Celcius pada titik lemburnya. Kepada es diberikan kalor 800 kilokalori. Bila kalor melembur es 80 kilokalori per kilogram, bagaimana keadaan es itu setelah menerima kalor? Nah, kita lihat soal nomor 4 ini. Ada deskripsi seperti ini, kemudian maka keadaan es setelah menerima kalor itu bagaimana, apakah melembur seluruhnya atau tidak. Soal yang keempat, sepotong es masanya 10 kg dan suhu 0, Celcius pada titik lemburnya. Kepada es diberikan kalor 800 kilokalori. Bila kalor melembur es 80 kilokalori per kilogram, bagaimana keadaan es itu setelah menerima kalor? Nah, kita lihat soal nomor
4 ini. Ada deskripsi seperti ini, kemudian maka keadaan es setelah menerima kalor itu bagaimana, apakah melembur seluruhnya atau tidak. Soalnya ini kita mengimplementasikan formula kalor untuk mengidentifikasi perubahan wujud zatnya. Ini termasuk ke dalam ranah C3. Jawabannya adalah E. Seluruh es melembur menjadi air dengan suhu tetap 0, Celcius. Baiklah, itu akan menelaah soal-soal ujian nasional tahun pelajaran 2012-2013 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan jangka waktu dari pukul 8 sampai pukul 10. Untuk soal yang pertama, bisa kita lihat soalnya adalah kalimat yang sesuai dengan paragraf pertama adalah A. Bagaimana cara anak-anak meminjam buku perpustakaan? B. Apa yang dimaksud dengan perpustakaan sekolah? C. Mengapa anak-anak menyukai buku fiksi? D. Apa saja yang dilakukan anak-anak di perpustakaan sekolah? Nah, penjelasannya, pada soal di atas, siswa diminta untuk memberikan pendapat terkait kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf. Masyarakat tidak memperhatikan pameo itu. Pencemaran sudah membahayakan sungai. Beberapa warga membuang sampah di sungai. Ada pula pabrik yang tidak membuat IPAL, instalasi pengolahan air limbah, dan langsung mengalirkan limbah pabrik itu ke sungai. Airnya menjadi kotor, ikan-ikan akan segera mati. Kalimat saran yang tepat sesuai rubrik tersebut adalah A. Masyarakat harus menyadari pentingnya sungai. B. Masyarakat tidak menghiraukan lingkungan. C. Masyarakat hendaknya menjaga kebersihan lingkungan. D. Pengelola pabrik diberi penghargaan. Nah, penjelasannya, setelah kita lihat pada kata kerja operasional yang telah kita pelajari dalam taksonomi, pada soal di atas bisa kita lihat pada soal diminta saran yang tepat. Dalam taksonomi bisa kita lihat kata kerja operasional yang tergolong ke dalam ranah kognitif C5, yaitu mengkritik. Karena untuk menentukan sarannya, kita harus mengkritik soal tersebut terlebih dahulu. Kita lihat lagi soal berikutnya. Pengumuman. Telah hilang sebuah dompet warna merah atas nama Alamsyah yang beralamat di Jalan Angkasa nomor 14, Kemayoran, Jakarta Pusat. Siapa saja yang menemukan dompet tersebut harap segera mengembalikan ke alamat saya dan akan diberi imbalan sepantasnya. Isi pengumuman tersebut adalah A. Himpunan menjaga dompet. B. Telah ditemukan dompet. C. Promosi harga dompet. D. Berita kehilangan dompet. Penjelasannya, setelah kita lihat dari kata kerja operasional taksonomi, pada soal di atas termasuk ke dalam taksonomi ranah psikomotor P2, karena soal di atas menanyakan apa isi pengumuman tersebut. Untuk mendapatkan jawabannya, maka harus ada menanggapi terlebih dahulu, di mana menanggapi termasuk ke dalam kata kerja operasional ranah psikomotor P2. Nah, penjelasannya, pada soal di atas, siswa diminta untuk memberikan pendapat terkait kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut. Maka dalam hal ini bisa kita lihat pada ranah afektif A1, yaitu menjawab. Ini termasuk ke ranah afektif kata kerja operasional ranah afektif A1. Selanjutnya bisa kita lihat pada soal berikutnya. Aturan pakai. Untuk anak 1 tahun, langsung diminum setengah bungkus atau dicampur dengan setengah gelas air 3 kali sehari. Untuk anak umur 2-6 tahun, langsung diminum 1 bungkus atau dicampur dengan setengah gelas air 3 kali sehari. Adik Nashwa berusia 4 tahun. Ia terkena masuk angin. Ibu memberinya obat herbal. Aturan minum obat untuk adik Nashwa adalah
A. 3 kali sehari setiap minum setengah bungkus. B. 3 kali sehari setiap minum 1 bungkus. C. 1 kali sehari setiap minum setengah bungkus. D. 1 kali sehari setiap minum 1 bungkus. Nah, setelah kita menelaah dari kata kerja operasional taksonomi tadi, pada soal di atas yang ditanyakan adalah bagaimana ibu memberikan obat herbal. Nah, dalam taksonomi bisa kita lihat ini termasuk ke dalam ranah kognitif C4 yaitu menguraikan. Soal berikutnya, mari kita lihat. Hatiku cerah bila tidak ada sampah. Apa jadinya jika masyarakat tidak memperhatikan pameo itu? Pencemaran sudah membahayakan sungai. Beberapa warga membuang sampah di sungai. Ada pula pabrik yang tidak membuat IPAL, instalasi pengolahan air limbah, dan langsung mengalirkan limbah pabrik itu ke sungai. Airnya menjadi kotor, ikan-ikan akan segera mati. Kalimat saran yang tepat sesuai rubrik tersebut adalah A. Masyarakat harus menyadari pentingnya sungai. B. Masyarakat tidak menghiraukan lingkungan. C. Masyarakat hendaknya menjaga kebersihan lingkungan. D. Pengelola pabrik diberi penghargaan. Nah, penjelasannya setelah kita lihat pada kata kerja operasional yang telah kita pelajari dalam taksonomi, pada soal di atas bisa kita lihat pada soal diminta saran yang tepat. Dalam taksonomi bisa kita lihat kata kerja operasional yang tergolong ke dalam ranah kognitif C5 yaitu mengkritik. Karena untuk menentukan sarannya kita harus mengkritik soal tersebut terlebih dahulu. Kita lihat lagi soal berikutnya. Pengumuman. Telah hilang sebuah dompet warna merah atas nama Alamsyah yang beralamat di Jalan. Dan dari hasil pemaparan materi yang sudah kami sampaikan tadi di samping, seperti yang dapat kalian lihat, terima kasih atas telah menyimak video dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.